Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Subur Santoso, dan bersama saya di channel SSMath, channel pembelajaran yang mengedepankan proses. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan dimensi 3 dengan submateri bagaimana cara menentukan jarak dari suatu titik garis. Sebelum kita masuk pada contoh soal dan pembahasannya, kita definisikan dulu apa itu jarak titik ke garis. Jarak antara titik P dan garis L sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik P ke titik P aksen dengan catatan titik P aksen ini berada pada garis L ya, dan tegak lurus terhadap garis L. Jadi ruas garis yang berwarna merah ini ya membentuk tegak lurus atau sudut siku-siku terhadap garis L. Inilah jarak terdekat yang dapat ditempuh titik P menuju ke garis L atau yang kita kenal sebagai postulat jarak dari titik ke garis. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal dan pembahasannya. Di sini diketahui kubus A, B, C, D, titik E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik D ke ruas garis HB. Yang pertama kita lakukan, kita gambar dulu kubusnya atau kita buat sketsanya ya, demikian. Nah, yang ditanyakan adalah titik D atau jarak titik D ke ruas garis HB nih ya, ruas garis HB. Kita tarik dulu garis yang menghubungkan titik H ke titik B ya, ini garisnya. Lalu kita hubungkan juga suatu garis yang ditarik dari titik D ya menyentuh garis HB. Dalam hal ini kita andaikan titik ini sebagai titik D aksen yang berada pada garis HB. Jarak inilah yang ditanyakan, jarak titik D ke D aksen atau titik D ke ruas garis HB. Selanjutnya kita mencari titik persekutuan atau titik potong kedua garis. Kita sudah mempunyai bahwa H ini adalah titik potong dua ruas garis HD dan HB. Selanjutnya kita hubungkan garis D ke garis B sedemikian rupa. Nah, ini ya kita hubungkan. Sekarang kita juga sudah punya titik potong, ya ini titik D yang merupakan titik persekutuan atau titik potong HD, ruas garis HD dan DB. Demikian juga yang titik B ini merupakan titik potong garis DB dan garis B ke H. Sedangkan garis H ke F ini ya merupakan garis bantu. Sekarang coba kita perhatikan ada bidang H, F ya ini H, F, B dan D ya. Bidang ini kita arsir dulu ya. Nah, kita arsir sedemikian rupa. Bidang inilah yang nanti kita keluarkan dari kubus dan kita analisis. Coba perhatikan pada bidang H, F, B, D ada bangun segitiga yang saya kasih list warna hijau ini ya, segitiga H, D, B ini ya segitiganya. Baik, kita keluarkan saja ya. Nah, ini ya, setelah kita keluarkan bentuknya demikian. Kita tinjau sekarang bahwa H ke D ini adalah rusuk kubus ya. Sedangkan titik D atau ruas garis D ke B ini merupakan diagonal bidang yang panjangnya 6 akar 2 ini ya. Kita tahu bahwa pada suatu kubus berlaku diagonal bidang selalu rusuk dikalikan akar 2. Sedangkan ruas garis HB merupakan diagonal ruang, dan kita juga tahu bahwa suatu kubus ini ya diagonal ruangnya selalu berlaku rusuk kalikan akar 3. Yang ditanyakan adalah D ke D aksen atau titik D ya ke garis HB. Nah, perhatikan di sini ini membentuk siku-siku sesuai dengan postulat yang sudah dibahas tadi pada definisi. Sekarang kita akan mencari
ruas garis atau panjang ruas garis dari titik D ke D aksen yang merupakan jarak dari titik D ke ruas garis HB. Seandainya kita menerapkan konsep Pitagoras, kita menemui jalan buntu. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa panjang D ini ya, D ke B ke D apa ya, B ke D aksen ya, dan berapa panjang H ke D aksen. Yang kita tahu adalah panjang keseluruhan H ke B. Selanjutnya yang dapat kita gunakan di sini adalah konsep kesamaan dua bangun. Dalam hal ini bangun segitiga H D B. Ini yang akan kita tinjau, atau dengan istilah N, konsep kongruenitas. Baik, sekarang kita tinjau segitiga H D B. Satu lagi sebelah, yang ini sebelah kiri saya, yang sebelah kanan saya sama, adalah segitiga yang sama, hanya nanti apa? Ini sudah dalam bentuk setelah dirotasi. Kita mulai menganalisis yang sebelah kiri saya. DB merupakan alas, sedangkan H ke D merupakan tinggi. Indikasinya ini ada siku-siku ya. Maka ini berlaku sebagai tinggi, sedangkan ini sebagai alas. Seandainya segitiga HDB ini kita rotasi sedemikian rupa sehingga ruas garis HB ya kita tempatkan sebagai alas. Nah, ini setelah dirotasi ada sebelah kanan saya menempati sebagai alas ruas garis HB. Dengan demikian tingginya adalah titik D ke D aksen. Ini kita perlakukan sebagai tinggi, di mana ini yang ditanyakan ya, dari jarak dari titik D ke ruas garis HB. Sebenarnya ini adalah dua segitiga yang sama karena dirotasi ya, jadi sedemikian rupa. Lanjut, dengan konsep kongruen dua buah segitiga dapat dikatakan bahwa kedua luas segitiga tersebut sama karena segitiganya juga segitiga yang sama. Kita tahu bahwa dalam suatu segitiga berlaku luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini pun demikian ya, setengah kali alas kali tinggi. Yang sebelah kiri saya tadi, segitiga yang tadi ya, adalah alas kali tinggi. Ini pun alas kali tinggi. Saya buat warnanya berbeda ya. Karena setengahnya sudah sama, bisa kita coret saja. Selanjutnya ya kita hanya lihat alas kali tinggi, yaitu segitiga yang tadi ada sebelah kiri saya. Alasnya DB, tingginya HD, sedangkan yang sebelah kanan saya alasnya HB, sedangkan T-nya tidak diketahui atau sebagai variabel. T inilah tadi yang sebagai jarak titik D ke ruas garis HB. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja ya, DB tadi kita sudah punya indikasinya ya, sudah punya datanya bahwa ini adalah 6 akar 2 yang HD-nya sebagai rusuk 6. Ini sudah ada tadi 6 akar 3, tinggal kita bagi dengan 6 akar 3. Ini pun kita bagi dengan 6 akar 3. Dengan demikian T-nya tingginya menjadi, ini bisa kita coret, T-nya menjadi 6 akar 2 per akar 3. Karena penyebutnya masih dalam bentuk irasional atau bentuk akar, kita rasionalkan dulu dengan cara dikalikan dengan akar sekawannya, baik pembilang maupun penyebut. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawannya, dikalikan, hilang tanda akarnya, 6 dibagikan atau dibagi 3 menjadi 2. Akar 2 kali akar 3, hasilnya adalah 2 akar 6. Dengan demikian tinggi itu adalah tidak lain ruas garis dari titik D ke titik D aksen yang merupakan jarak dari titik D ke ruas garis HB, yaitu panjangnya atau jaraknya 2 akar 6 cm. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk mensubscribe video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan tentu saja akan bermanfaat untuk adik-adik pelajar khususnya dan umumnya untuk semua orang saja yang sedang menyaksikan video ini. Sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.